Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usia mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara lainnya yang mendidik. Di sisi lain, pendidikan itu disebut juga dengan transfer of knowledge atau memindahkan ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultural sendiri secara etimologis berarti artinya banyak, beragam atau beraneka. Sedangkan kultural berasal dari kata dasar kultur yang mempunyai makna yaitu budaya, tradisi, kesopanan, dan pemeliharaan. Nah, rangkaian kata pendidikan dan multikultural berarti memberikan arti secara terminologis pada pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran yang ada. Maka memahami pendidikan multikultural itu juga sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran, tidak hanya pelajaran agama saja, namun juga menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, dan kemampuan. Maka pendidikan kultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis untuk mendorong berkembangnya pluralisme budaya dalam hampir seluruh bentuk yang komprehensif. Maka pendidikan kultural itu komitmen bersama dalam pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang berbagai kelompok, kelompok etnik, dan memberangus praktek-praktek penindasan. Maka pendidikan multikultural merupakan reformasi sekolah dalam bentuk komprehensif dan pendidikan dasar bagi anak-anak untuk menentang segala bentuk diskriminasi dan instruksi yang menindas, di mana hubungan antar personal di kelas bisa mewadahi prinsip-prinsip demokratis berdasarkan keadilan sosial. Nah, menurut pendapat itu belum pendidikan multikultural syarat dengan penghargaan, penghormatan, dan kebersamaan dalam satu komunitas yang banyak atau majemuk. Pendidikan multikultural sendiri menurut belum syarat akan penghormatan dan keingintahuan mengenai berbagai budaya dan etnis yang orang lain. Nah, mungkin itu. Selanjutnya bisa yang lain. Karakteristik pendidikan multikultural. Ada 3 karakteristik pendidikan multikultural, yaitu yang pertama berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedua berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Yang ketiga mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. Penjelasan dari karakteristik yang pertama yaitu prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan merupakan prinsip yang mendasari pendidikan multikultural, baik pada level, proses, maupun gerakan. Ketiga prinsip ini menggarisbawahi bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Penjelasan yang kedua berorientasi kepada manusia, kebersamaan, dan kedamaian untuk mengembangkan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di masyarakat yang heterogen. Diperlukan orientasi hidup yang universal. Di antara orientasi yang universal adalah kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Dan penjelasan yang nomor 3 yaitu mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman.
untuk mengembangkan orientasi hidup kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian di masyarakat yang majemuk diperlukan sikap sosial yang positif. Sikap sosial positif ini antara lain mengambil bentuk kesediaan untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. Implikasi dan praktek pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di Indonesia, implementasi paradigma pendidikan multikultural setidaknya menjadi salah satu perhatian karena secara implisit dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai salah satu kesatuan yang sistematik dengan sistem yang terbuka dan multikultural. Pendidikan Pendidikan multikultural di Indonesia dapat diimplementasikan baik pada jalur pendidikan formal, informal maupun non-formal. Pada pendidikan formal, tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah pendidikan dan tinggi. Wacana pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan cara memasukkan muatan wawasan multikultural pada materi kurikulum terkait seperti agama, pendidikan, kewarganegaraan civic education, sosiologi atau materi lain yang relevan. Selain itu, dapat diimplementasikan melalui pendekatan, metode, dan model pembelajaran seperti diskusi, tugas kelompok, dan contexting and learning. Sementara pada pendidikan formal, wawasan pendidikan multikultural dapat diimplementasikan oleh lembaga pelatihan, kegiatan pembelajaran masyarakat, kelompok belajar, dan majelis taklim melalui pelatihan-pelatihan, pengajian-pengajian, dan yang berwawasan multikultural. Serta tidak fanatik buta pada suatu faham atau pengetahuan, tidak menupuk nilai-nilai primordialisme dan monoektik. Sebaliknya, pendidikan dilaksanakan dengan menekankan keterbukaan, kebersamaan, toleransi bahkan sejak dini. Dengan pendidikan multikultural, Islam akan semakin inklusif, tidak eksklusif, membumi, tidak melangit, kontekstual, tidak tekstual, dan betul-betul merupakan bagian dari perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, materi yang ketiga adalah pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sangatlah penting yang harus ada di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya yang dimiliki bangsa ini dan bertujuan menambahkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan kultur yang berbeda-beda. Pendidikan multikultural juga bertujuan untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai potensi maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepekaan sosial tinggi di tingkat lokal, nasional, maupun global, serta mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama, dan budaya. Berikut ini merupakan tujuan pendidikan multikultural yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, sarana alternatif pemecahan konflik. Yang kedua, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Dan yang ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Yang pertama,
Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik. Struktur kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset bukan sumber perpecahan, tetapi untuk memecahkan konflik, tidak untuk konflik itu sendiri. Yang kedua, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya saat ia berhubungan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Dengan adanya pendidikan multikultural ini, diharapkan peserta didik mampu membangun Indonesia yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Karena keanekaragaman budaya dan ras yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dan yang terakhir, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional, pendidikan multikultural ini sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting apabila dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu. Dari ketiga tujuan pendidikan multikultural itu dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan multikultural sangatlah penting bagi peserta didik agar peserta didik mampu menerapkan tujuan-tujuan dengan baik dan benar dan mampu menerapkan di kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.